Diri sekitar 1 menit untuk menyanyikan Padamu Negeri. Satu, dua, tiga. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Merdeka. Pertama-tama kami sampaikan Sugeng Riyadin. Wong desa kabeh Sugeng Riyadin. Minal aidin wal faizin. Sedaya kalepatan nuwun dipun ngapunten. Ngoten nggih? Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, sehebat apapun orang berjuang memperjuangkan agamanya, mau kiai, mau misionaris, mau pendeta, mau apapun, perjuangannya jadi sia-sia dan berbalik pada titik nadir ketika dia nggak peduli dengan bangsa dan negaranya. Sehebat apapun kau tahajud, sehebat apapun kau deres Quran setiap hari khatam, segede apapun pondok pesantrenmu top ceramahnya istighosahnya, kalau ternyata nyun sewu negaramu perang saudara berantakan, maka Jumatan bubar, pesantren bubar, tahajud bubar, rapi nggak situ. Agama penting bagi masing-masing, ya. Tapi negara ini aman utuh bukan hanya penting bagi masing-masing, tapi penting bagi semua. Karenanya jangan sampai kita apapun agamanya dan suku maupun madhabnya terlalu ngotot memperjuangkan kepentingan kelompok dan madhabnya sampai melupakan betapa pentingnya menjaga keutuhan bangsa dan negaranya. Merdeka! Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pikiran-pikiran bodoh, maunya negeri ini dibuat satu agama dong. Nggak bisa, dari sisi apapun nggak bisa, dan itu bodoh. Dari dulu sejak kita belum merdeka, Indonesia itu penduduknya sudah heterogen. Islam beda, Kristen beda, Katolik beda, Hindu beda, Buddha beda, kepercayaan beda banyak. Dan warna-warni kemajemukan kebinekaan itu sebagai fitrah kita sebagai bangsa Indonesia Nusantara ada sejak dulu. Kalau lalu berdiri negara menafikan salah satu elemen bangsa atau suku atau agama ini nyun sewu, bayi wingi sore sik lahir lalu menafikan yang sudah ada sejak dulu. Indonesia negara berdiri resmi 17 Agustus 1945. Sebelum itu orang Jawa sudah ada, orang Madura sudah ada, Islam ada, Kristen ada, macam-macam juga ada. Kalau memang mendirikan negara, ayo didirikan, nggak perlu menafikan yang wujudnya sudah lebih lama. Andai saya Muslim mau dinafikan dari NKRI, hei NKRI, tuh aku harus sampean. Lebih tua agama Islam timbang NKRI. Kalau NKRI akan menafikan kepercayaan kebatinan, orang kepercayaan kebatinan bilang, hei, ojo macam-macam, tua aku harus sampean. Sampean durung lahir NKRI, kami sudah ada.
Kamu durung lahir NKRI, Hindu sudah ada, Buddha sudah. Negeri ini berdiri untuk ngayomi semua, bukan untuk menafikan satu atau yang lain. Nggak masalah. Yang kedua, saat penjajah menjajah negeri ini, yang berjuang untuk melepaskan diri dari penjajah itu nggak hanya satu elemen atau satu kelompok, bukan kabilah. Di Madura mayoritas Islam. Yang paling berjasa mengusir penjajah dari Madura ya mesti Islam, wong mayoritas Islam. Tapi lain di Bali mayoritas Hindu. Yang paling banyak jasanya mengusir penjajah dari Bali bukan Islam, Hindu. NTT Katolik yang paling banyak berjasa mengusir penjajah dari NTT bukan Islam, bukan Hindu, tapi Katolik. Negeri ini merdeka atas perjuangan semua elemen. Makanya ketika merdeka nggak boleh berkate di pangan bau tari dong. Bakos yo kudu melo makan. Wong melo berjuang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menurut kesejarahan salah mengeklaim negeri ini hanya milik Mbahmu. Negeri ini dari semua, oleh semua, untuk semua. Ini paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dari kesejarahan, upaya-upaya untuk menafikan kemajemukan dan maunya hanya satu kelompok tok, itu menyalahi fitrah kesejarahan. Di samping itu nyun sewu saenak-enak wedang kopi itu yang darah tinggi mboten ansang. Saenak-enak sprite yang diabetes mboten ansang. Sak buri-buri soto babat Lamongan sing asam urat mboten ansang. Sak enak-enak es modern, es buah sing pilek mboten ansang. Sak gak enak air putih kalau kau katakan gak enak. Nyatanya semua orang bisa menerima air putih. Allahumma shalli ala sayyidina. Sak ngetop Islam, wong Kristen boten purun. Sak ngetop Hindu, wong Islam boten purun. Sak ngetop Konghucu, wong Buddha boten purun. Tapi lek Pancasila sedaya purun. Hai orang Islam, jangan pernah bermimpi kau hilangkan Pancasila lalu kau ganti Islam, akan ditolak oleh kelompok yang lain. Jangan bermimpi kau hilangkan Pancasila kau ganti dengan Injil, akan ditolak kelompok yang lain. Atau kau ganti dengan Weda Tripitaka, ditolak oleh kelompok yang lain. Ayo kita sudah bersepakat sebagai anak bangsa, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Lalu penyebaran penduduk itu juga sudah campur aduk. Di Jawa bedereng Madura banyak, bedereng Bali banyak, Bali Kaksa, reng Jawa banyak, reng Madura banyak, Papua Kaksa. Orang Madura beda, Cina beda, Jawa beda. Nggak ngerti saya. Tahun naik. Allahumma shalli ala sayyidina. Penduduk ini sudah campur-campur. Lantas kalau misalnya orang NU terus yang kurang waras ingin menjadikan Jawa Timur akan saya jadikan
provinsi NU. Ya apa kalau misalnya Pak Amin Rais juga membuat hal yang sama? Jogja kami jadikan provinsi Muhammadiyah, NU diusir, kemeng kabeh Mas. Kadang ada orang maunya Islami syar'i banget, bikin perumahan dipasarkan, yang non muslim nggak boleh beli. Kok bodoh amat? Mau aja muslim non muslim. Kalau kamu memang aktif ingin dakwah, mestinya non muslim pun silahkan beli di situ. Tunjukkan kepada non muslim yang kebetulan beli rumah di situ. Ini loh Islam ramah, ini loh Islam damai, ini loh Islam gotong royong, ini loh Islam memanusiakan manusia. Dan kalau mereka sudah Islam itu baik, andai nggak masuk Islam, minimal nggak salah paham kepada Islam. Nah kalau bikin perumahan kampung yang nggak Islam diusir, kapan kamu mengenalkan Islam pada non Islam? Lalu yang non Islam kamu usir. Yang cerdas ya kayak Pak Kusnadi. Rumah partai yang namanya PDI itu mengakomodir semua, memayungi semua, silakan semua berteduh di bawah rumah yang namanya PDIP ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu di rumah yang sangat heterogen itu, Pak Kusnadi dan kawan-kawan Bu Untar yang kebetulan muslim tidak menunjukkan sarkasme, tidak menunjukkan kekerasan, tidak menunjukkan kekasaran, lemah lembut, loman, tunduk berkat, gotong royong, setiap aben rioyo ranting-ranting ditumis satu tangan. Amin. Ya gampang bupati ini diperintah, ranting demi kabeh. Nah, ketika rumah ini majemuk banget, lalu kebetulan yang muslim menunjukkan akhlak mulia seperti akhlaknya Rasulullah, sangat berpahala besar. Orang non muslim yang dulu gak ngerti Islam sebegitu jadi mengerti Islam itu sebegitu baiknya. Siapa yang membuat Islam orang non muslim ngerti Islam begitu? Mereka-mereka yang hari-hari hidup dalam kemajemukan. Lah kalau anti kemajemukan, kapan sampean bisa menunjukkan kebaikan agamamu? Wong dino-dino mung karo bolone dhewe. Kadang rada ono sing pepok-pepok banget. Terus sebagai bangsa dan negara, kita ini negara ini maju. Karena kita ingin maju, siapapun yang potensial, SDM unggul, profesional, ahli, ya kita libatkan, ayo bareng-bareng membangun, memajukan negara ini. Nah, yang namanya keunggulan, potensial, profesional, keahlian, itu dianugerahkan Allah kepada siapapun. Kadang suku Jawa yang top itu, kadang Sulawesi yang top itu, kadang Madura, kadang Sunda, kadang Bali. Kadang yang top ahli IT, kadang Muslim, kadang Hindu, kadang Konghucu. Yang ahli manajemen, kadang Muslim, kadang Hindu, kadang Konghucu. Nah kalau kita punya konsep yang gak Islam minggat, terus yang top-top non-Muslim mau usir, terus mereka diambil oleh negara lain dan top kinerjanya, kapan negaramu maju? Wong rakyat Muslim pinter-pinter mau usir hanya gara-gara beda keyakinan. Kok bodoh amat? Aduh, salah. Menentang kemajemukan, anti kemajemukan itu salah. Mestinya pandailah merajut kemajemukan untuk membangun dan memajukan negara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan bagaimanapun kita sebagai bangsa butuh diplomasi.
presiden perlu mengangkat menteri, ada muslim, non-muslim, perlu mengangkat para staf ahli, ada muslim, ada non-muslim. Kenapa? Negara ini harus berkomunikasi, negara ini harus berinteraksi dengan negara macam-macam. Ada negara sesama muslim, ada negara muslim tapi mazhabnya beda, ada negara mayoritas non-muslim. Nah, perlunya negara ini mengakomodir semua potensi dari semua agama dan suku. Perlunya, kalau kita punya urusan dengan Rusia, iki sing dijokni. Kalau kita punya urusan dengan Jepang, iki sing dijokni. Kalau kita punya urusan dengan Saudi, Marzuki sing dijokni. Kan begitu. Nah, kalau kita punya konsep negara ini hanya satu warna tok, padahal harus berinteraksi dengan negara lain yang berwarna-warni, mati kutu. Tahun yang isone medurot tok, tahun yang bahasa Inggris. Kalau salah sederhana. Sudah benar, nasionalisme itu benar, ngayomi semua itu benar, konsep dari semua oleh semua untuk semua itu benar, ya untuk alasan itu semua. Makanya Bung Karno pernah bilang, musuh yang paling membahayakan negara ini bangsanya sendiri, rakyat sendiri yang mabuk dengan budaya asing. Kalau kamu jadi muslim, jadilah muslim, nggak usah jadi Arab. Kalau kamu ingin jadi Hindu, Buddha yang benar, jadilah Hindu dan Buddha, nggak usah jadi India. Kalau kamu ingin jadi Kristen, jadilah Kristen yang baik, yang taat, nggak usah sok ke barat-baratan. Sehingga Nun Sewu, karena yang muslim masih full NKRI, full Nusantara, yang Hindu full Nusantara, yang Kristen full Nusantara, yang Konghucu full Nusantara. Agama nggak menjadi faktor perpecahan, karena meskipun mereka beragama beda, dalam rasa kenusantaranya sama. Itu loh. Makanya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau sampai sing Islam Arab, sing Hindu Buddha India, terus sing Kristen Eropa, terus sing Konghucu Cina. Kalau sampai beragama itu ke sana dan semua ngumpul di satu tempat namanya Nusantara NKRI ini, maka mereka akan tarung karena punya kepentingan masing-masing, punya jaringan masing-masing, dan masing-masing direpot oleh induk agamanya sama. Pertengkarannya di sini, tukarannya di sini, mate kabeh. Nah, supaya agama aliran nggak menjadi faktor perpecahan, you bermadhab itu terserah, you berkeyakinan itu terserah, tapi ojo bilang Nusantara nih mas, NKRI harga mati. Allahumma shalli ala sayyidina. Hadirin rahmatullah, hebatnya Indonesia, kata Prof. Said Akil, kalau Timur Tengah itu aktivis agama mujahidin sama sekali nggak nasionalis. Yang nasionalis sama sekali nggak peduli dengan agamanya, sehingga sana bentrok antara kepentingan mujahidin dan kepentingan wataniyin, nasionalis. Perang saudara, yang nasionalis anti Islam, yang Islam anti nasionalisme, hidup dalam satu bangsa, beleh-belehan. Sementara di Indonesia ini yang berangkat dari nasionalisme, pelan-pelan mulai belajar ngaji, belajar sholat, belajar kudungan, senajan kudungnya bang. Yang dari pondok bendino ngaji juga pelan-pelan belajar tentang nasionalisme. Jadinya di Indonesia yang kiai, santri, masyayikh top agamanya nggak akan pernah benturan dengan nasionalisme, karena mereka sendiri juga seorang nasionalis. Yang nasionalis
juga nggak akan nabrak para kiai dan para santri, karena nyatanya mereka pelan-pelan juga belajar Jumatan, belajar tahlilan, belajar ngaji, belajar kebaktian, dan yang lain-lain. Yang nasionalis nyedek agomo, yang ahli agama ngomong bime kepada yang nasional. Ini Indonesia lah, maunya yang ada di Timur Tengah, maunya dibawa ke sini. Ayo perang antara mujahidin dengan nasionalis, dan yang nasionalis disebut PKI, tohut, kafir, bid'ah, sesat, musyrik, yang nasionalis dituduh begitu, dituduh PKI. Nggak sedikit mereka yang ngarani PDI itu sarang PKI. Saya bilang pada mereka, Mas, orang PDI sing pondokan akeh, Mas. Putrane Pak Kusnadi kuliahnya di Unisma, Mas. Mosok PKI. Bu Untari wong Bintang Saner Kulon, Kali Pudung, Sanding Tuburak Gede. Masa ya PKI. Dan banyak lagi. Mas Eri tahlilan ya apa? Masa PKI. Malah bupati yang diusung oleh PDI, Pak Sanusi, wong pondokan iso maca kitab kuning. Masa ya PKI. DPP mungkin satu-satunya DPP yang punya masjid dan ada Jumatannya, itu DPP PDI. Mosok yo PKI. Halo. Opini isu framing yang ada di Timur Tengah bahwa nasionalis itu anti agama, maunya mereka bawa ke sini, lalu mereka tuduh-tuduhkan PDI seperti itu, seperti mereka menuduh nasionalis yang ada di Timur Tengah. Padahal beda. Yang sini nasionalis juga agamis, yang agamis para kiai juga nasionalis. Katanya Mbah Hashim, imanmu belum sempurna sebelum kamu nasionalis. Hubbul watan minal iman. Sholatmu top, batukmu kapalan, tapi anti NKRI nggak sempurna, Mas, imanmu. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, ayo negeri ini kita jaga. Ini rumah kita, khusus bagi yang muslim. Nyuwun sewu. Kalau sampai negeri ini perang saudara, korban terbanyak muslim, Mas. Korban terbanyak pribumi. Mereka yang mancing-mancing, ngompor-ngompori provokasi. Kalau mereka Arab, ada tanda-tanda mulai gejolak perang saudara, mereka beli tiket kabur, selesai. Masih punya tanya nih babai. Kalau mereka Eropa, ada tanda-tanda perang saudara, tuku tiket kabur, selesai. Kalau mereka Chinese, misalnya ada tanda-tanda perang saudara, beli tiket pulang negaranya sih diterima. Lah sampai wong Jabar yang Madura mau lari kemana? Mau nggak mau ya harus mati di sini. Jangan mau diajak gerakan-gerakan ide pemikiran yang ujung-ujungnya berpecah belah perang saudara, sebab yang jadi korban kita, kaum pribumi, bukan mereka. Halo. Ojo gelem dipakane, ojo gelem dipakane. Apa dipakane? Pokoknya menunggu dicelumprongke. Nah. Nggih. Lalu nyuwun sewu. Saat Timur Tengah ada pemberontakan Wahabi,
itu terjadi peristiwa memilukan, dan saya punya data. Ulama banyak mereka bunuh, makam para wali syuhada mereka gusur, lalu kitab-kitab yang dikoleksi ulama-ulama, hadis Bukhari, Muslim, tafsir, itu banyak mereka rampas dan mereka musnahkan. Kemudian mereka mencuri masternya di penerbitan. Masternya itu sebelum diputar diterbitkan kembali, ada beberapa kalimat yang dirubah, dikurangi. Nah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang cetakan Timur Tengah itu banyak mengalami pengurangan, penambahan, perubahan. Lalu saat mereka rame-rame perang saudara, santri-santri Indonesia yang ketika itu mondok di Mekah, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Hashim As'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Yang Munawir Kerapia, dan yang lain-lain. Ada ratusan santri Nusantara pondok di Mekah segera pulang, membawa pulang, menyelamatkan kitab-kitab itu. Jadi kalau kita ditanya di mana ada Sahih Bukhari asli, umur cetakannya 200 tahun lebih, bukan di Arab mas, tapi ada di Indonesia. Di mana ada tafsir Ibnu Katsir asli, umurnya 200 tahun lebih, benih di Arab mas, benih, bukan ada di Indonesia. Menyelamatkan Indonesia, menjaga Indonesia bagi muslim, itu sama dengan menjaga, menyelamatkan, mengamankan ribuan kitab Sahih Bukhari Muslim yang asli, yang di Timur Tengah sudah banyak dimusnahkan. Itulah maka bagi kami wajibnya menjaga NKRI ya sama dengan wajibnya menjaga Islam itu sendiri. Itu loh. Halo? Dipahami ini aneh. Enten PDI itu gampang paham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu beberapa sunnah Rasul, karena sana hadisnya dihilangkan, amalnya juga dihilangkan. Berwirid ba'da salat itu Bukhari juz 2, 3, 24. Bersalaman-salaman ba'da jamaah itu Bukhari 4377. Selamatan di rumah duka setelah mayit dikubur itu Bukhari 5417. Selamatan sampai 7 hari itu akibat sarah Sahih Muslim juz 2 490. Tawassul itu Bukhari juz 4 juz 490 dan yang lain-lain. Berziarah ke Taman Makam Pahlawan kayak TNI Polri itu loh, setiap 16 Agustus itu dilakukan Kanjeng Nabi rutin. Hadisnya di kitab Syarhus Sudur halaman 92. Nah, karena hadis-hadis itu di mereka sudah dihilangkan, amalnya hilang. Di Nusantara ini teksnya masih ada, ulamanya masih ada, rakyat umat TNI Polri masih melakukan itu. Satu-satunya negara resmi, tentaranya, Polrinya, polisinya resmi mengadakan ziarah setahun sekali ke Taman Makam Pahlawan hanya Republik Indonesia. Arab sudah hilang. Nabi rutin setahun sekali menziarahi pahlawan perang Uhud, dan hanya TNI Polri di RI yang melestarikan apa yang dilakukan Kanjeng Nabi, menghargai jasa pahlawan. Lah kalau NKRI bubar mas, diganti khilafah, saya kan nggak begitu fasih, sulit saya pesan khilafah itu sulit. Orang kampung ya khilafah. Kayak branding negara Islam ning jebule isine Wahabi. Mereka akan melakukan hal sama seperti yang mereka lakukan di Arab. Kalau itu terjadi mas,
berakhirlah masa Islam asli dan berganti model Islam baru yang sudah dirubah-rubah. NKRI wajib dijaga sama dengan wajibnya menjaga keaslian Islam itu sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina. Karenanya ayo tetap ber-NKRI harga mati. Pancasila jaya, Pancasila jaya, NKRI harga mati. Terakhir untuk para pahlawan, utamanya Bung Karno, Bung Hatta, juga untuk Bapak Taufik Kemas, suaminya Ibu, dan seluruh arwah yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjasa untuk negeri ini, juga untuk PDIP dan yang lain-lain. Di Jawa Timur dulu ada Pak Cip, ada yang lain-lain. Kita doakan semoga mereka diampuni Allah kalau salah. Kebaikannya sedebu pun moga-moga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang hidup moga-moga dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama para ulama, bersama seluruh elemen bangsa apapun agamanya, kita jaga NKRI tetap lestari. Ala hadiniyah lana walahumul Fatihah.